Tunggu. Bukannya aku mati? Teman-teman, proyek tim kita kali ini berjalan sangat baik. Harusnya kita rayakan dengan meriah dong. Ide bagus, Fiona. Buffet di sebelah harganya $288. Makan sepuasnya. Buffet? Serius? Menurutku, bagaimana kalau ke jalan tua di pusat kota itu? Lupakan jalan tua, aku usulkan. Kita pergi acara team building luar negeri kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Jangan khawatir, biayanya semua akan aku tanggung. Perani sekali kamu. Beraninya kamu menjebak Ethan karena mencuri dari kartu bankmu? Anak magang rendahan sepertimu. Saat kamu memfitnah orang, harus tahu diri. Lihat saja apakah kamu pantas melakukannya. Ethan ITU, Kesayangan Kecua. Yunyu, akulah yang mencurinya. Terus kenapa? Kamu tahu siapa aku? Aku tak peduli siapa kamu. Anak magang kecil rendahan sepertimu, melaporkanku ke polisi? Pergi ke neraka. Aku benar-benar terlahir kembali. Tepat ke hari sebelum acara team building perusahaan. Di kehidupan masa laluku, Ethan menggunakan acara team building proyek kita sebagai alasan untuk mencuri dari kartuku. Berpura-pura sebagai anak orang kaya, dan menipu semua orang hingga memperkayainya. Dia mengejutkanku, menanam virus di ponselku, dan menguras habis kartuku. Dia menggunakan uangku untuk mentraktir seluruh perusahaan dalam perjalanan itu. Dan pada akhirnya, untuk menutupi jejaknya, dia mendorongku dari atap gedung. Di kehidupan ini, aku akan membuatnya membayar dengan darahnya. Wah, Ethan, kamu yang bayar semuanya? Kalau gitu kali ini, kita bisa bersenang-senang sepuasnya. Pergi ke luar negeri, pasti mahal banget ya? Tiket pesawatnya saja, sudah puluhan ribu dolar. Santai saja, uang bagiku, hanyalah angka. Kali ini, semuanya, jangan ragu-ragu. Dan bersenang-senanglah. Ethan, luar biasa. Anakku, kamu magang untuk dapat pengalaman. Tapi jangan terlalu bersusah payah. Aku akan transfer 3 juta rupiah ke kartumu. Beli apa saja yang kamu suka. Kalau 3 juta rupiah itu tidak habis, jangan ada yang pulang. Tunggu, APA? 3 juta rupiah? Ethan, kamu yang terbaik. Benar-benar, rekan legendaris kita. Leo, kamu tidak akan melewatkan acara team building luar negeri ini, kan? Aku? Tentu saja aku ikut. Bagus. Kalau aku tidak ikut, bagaimana aku bisa melihatmu membayar untuk apa yang kamu lakukan di kehidupan masa laluku? Ethan, pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Leo. Jessica, cewek tercantik dari area A dan B di perusahaan kita. Aku bawa camilan buat semuanya. Ayo ambil. Wah, Makasih. yang ini nggak bikin gemuk.
Aku ngantri lama banget buat beli ini. Cuma cari perhatian. Kamu cuma pakai uang yang aku kasih tiap bulan. Mereka terlihat sangat akur. Mereka pasti sudah membelakan lama. Di kehidupan masa laluku, aku benar-benar bodoh. Leo, Ethan pakai uangnya sendiri untuk mengajak semua orang ke acara team building luar negeri. Dia cuma baik hati. Kamu selalu bersikap kasar padanya sejak acara dimulai. Sekarang kamu tuduh dia pakai uangmu bersama kamu. Adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Kalau bukan karena ingatan kehidupan masa laluku, Aku tak akan pernah menyangka bahwa seseorang yang terlihat begitu lembut untuk uang dan status, akan manquer attitude tanpa ragu. hanya karena Ethan pakai uangku untuk belikan dia jam tangan desainer. Ini area kantor A. Orang zona B ngapain di sini? Sudahlah, sudahlah. Bukannya Jessica cuma mau melindungimu? Jessica, besok kita semua akan ke Eropa untuk acara team building. Kenapa kamu nggak ikut? Ke luar negeri? Hami, sepertinya nggak bisa. Terlalu mahal. Ah, jangan khawatir. Semua pengeluaranmu, aku yang tanggung semuanya. Serius? Kalau gitu besok, aku pasti datang tepat waktu. Leo, kesempatan yang luar biasa. Kenapa nggak bilang dari dulu? Kalian ngobrol saja, aku mau ke ruang rapat. Hei, besok pagi, di lounge VIP bandara, jangan telat, dan kamu, jangan sampai telat. Jangan khawatir. Besok pagi, kami pasti datang tepat waktu. Dia mesak perangkap. Begitu aku dapat kesempatan untuk install virus di ponselmu, uang 3 juta rupiahmu itu akan jadi milikku semua. Sampurna, Marie Kitalia. Kali ini, siapa pemenang sebenarnya? Waktunya jalan-jalan. Halo, selamat datang di layanan jet pribadi kami. Wah gila. Ini baru hidupnya orang kaya. Kukira paling banter dapat kelas 1. Tak kusangka dapat jet pribadi. Hey Ethan, kamu itu anak orang kayanya level dewa. Tuan, silakan lewat sini. Hei, ngapain berdiri di situ? Ayo pergi. Bapak Cole, pemesanan Anda untuk layanan jet pribadi G650. Silakan tanda tangan untuk konfirmasi. 300.000 dolar. 300.000 kuma untuk sekali terbang. Ethan, kamu sedang menuju jadi orang terkaya di dunia. Pelanggan suara. Pelanggan. Identitasku. Kamu tahulah. Leo di mana? Leo pergi kemana? Kenapa dia nggak di sini? Bener banget. Leo ini. Dia di mana? Jangan-jangan ada. APA. Hah, yang benar aja. Kayaknya, dia cuma iri kamu kaya, Ethan. Dia nggak tahan. Dia takut banget dateng. Ethan, santai aja. Kalau Leo nggak muncul, aku yang gantikan dia. Dia emang nggak cocok buat ini. Ah, yang benar. Ethan, kamu kan dari dulu suka sama Jessica. Sekarang Leo nggak di sini. Ini kesempatan kamu buat mendekatinya. Enggak. Kita harus cari Leo hari ini. Leo harus ada di sini hari ini. Tunggu, Ethan. Bukannya lebih bagus kalau Leo nggak di sini? Kenapa kamu heboh banget? Aku cuma mau bikin dia nyambung sama yang lain. Kita sini wah, satu tim. Kita nggak boleh ninggalin siapapun. Leo, aku harap dia setengah baiknya kamu. Tunggu aja. Aku telepon dia sekarang.
Nggak usah. Kamu nggak punya rasa waktu? Bikin kita semua nungguin kamu. Kalau bukan karena kamu, kita udah berangkat. Masih ada 5 menit lagi sampai waktu yang dijadwalkan. Aku nggak telat. L'Agipula. Kalian yang dateng duluan sendiri. Lihat kan? Dia jadi sok tinggi. Gimana kamu tega bikin semua orang nunggu? Dia beneran ngira dia itu ahli waris muda kayak kamu. Ali waris muda ya? Ethan yang tajir aja nggak kayak gitu. Omong doang nggak punya kelas. Lihat deh. Lihat aja bajunya. Hey, kita mau ikut acara team building luar negeri, bukan ke toko loa. Pekain barang Tirwan Nira ITU Memelukan. Udah. Kita kan rekan kerja. Mari kita semua kasih dia kelonggaran. Ethan, kamu terlalu baik. Leo, kamu bikin Ethan nunggu lama banget. Minta maaf sekarang. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu. Baiklah. Kalau kalian nggak mau aku ikut, aku pergi aja. Dalam 3 detik. Ethan n'a qu'un anti-camp à tuer. Leo Tunggu. Leo Tunggu. Kalau kamu terlalu gengsi untuk minta maaf, aku yang akan melakukannya untukmu. Semuanya, maafkan kejadian tadi. Atas nama Leo, izinkan aku menggantinya untuk kalian semua. Semuanya, sebagai bantuan pribadi untukku. Lupakan saja. Lupakan saja. Oh Ethan. Leo, kamu benar-benar terlalu egois. Ethan selalu bersikap baik padamu. Dan kamu memaksanya untuk minta maaf atas namamu? Kamu tidak tahu malu. Ethan, kamu terlalu baik hati. Tidak perlu memanjakan orang seperti dia. Baiklah. Kakak, sudahlah. Ayo kita ke lounge, dan tunggu di sana. Lewat sini. Silakan. Leo, keberuntunganmu akan segera habis. Aku akan membuatmu bangkrut cepat atau lambat. Nah, ini baru nyaman. Barang-barang ini tidak murah. Terima kasih, Bapak Cole. Selamat datang. Anda telah memesan layanan penerbangan pribadi kami. Total biaya yang dibayar di muka adalah Rp30.000. Harap lekukin pembayaran sebelum lepas landas. Kenapa terburu-buru? Kamu pikir aku tidak bisa membayarnya? Hei, apa masalahmu? Betul? Apa kamu tahu siapa yang sedang kamu hadapi? Leo, HP-ku baru saja mati. Pinjam HP-mu. Oak. Ini. Terima kasih. Kehidupan masa laluku. Ini adalah saat dia memasang virus di HP-ku. Tapi kehidupan ini, mari kita lihat kamu mencoba. Leo, HP-ku mati. Pinjam HP-mu. Tidak masalah. Sial. Aku meninggalkan tasku di pos pemeriksaan keamanan. APA. APA. Maaf. Setelan ini dibuat khusus. Tidak ada saku. Jadi aku taruh ponselku di tas. Aku lupa tadi buru-buru. Leo, kamu serius sekarang? Bisa nggak berhenti bercanda? Baju compang-camping yang kamu sebut setelan itu dibuat khusus? Ya benar. Jangan bercanda. Kurasa kamu cuma pelit. Terlalu pelit buat bayar telepon. Crew Derek, seorang penumpang meninggalkan tas jinjingnya di pos pemeriksaan keamanan. Bisa bantu cari? Terima kasih. Ada di pos pemeriksaan. Kami menemukan tas jinjing. Akan kami antar sebentar lagi. Tapi mungkin butuh waktu. Maaf. Kali ini,
Aku nggak bisa pinjamkan ponselku. APA. Ini. Menyebalkan sekali. Kamu bahkan kehilangan ponselmu. Membawa kamu ikut adalah kesalahan. Ethan, pakai ponselku. Ah, sial banget. Semoga pembayarannya berhasil lewat ponselnya. Ethan habis banyak uang buat ajak kamu jalan-jalan ke luar negeri. Dan kamu bahkan gak mau pinjamkan ponselmu, kamu sengaja, ya? Leo, aku benar-benar nggak nyangka. Kamu bakal segitunya. Jessica, terima kasih. Membantu Ethan adalah kesenanganku. Bapak Cole, kami sudah menerima transfernya. Selamat menikmati perjalanan. Oh, tunggu. Tolong, Anda harus bantu temanku. Cari tasnya. Tas itu sangat penting buat dia. Oh, tentu saja. Pria dewasa sepertimu kok sembrono banget? Minai Balkan. Pembayaran, 300.000 rupiah. Saldo saat ini, 1 rupiah. Kenapa uangnya dipotong banyak sekali? Jessica, kamu beli APA? Aku nggak beli apa-apa. Aku juga nggak tahu. Jessica, Kamu nggak diretas, kan? Jangan ngaco. Sekarang ini, mana mungkin ada peretas? Herdes? Ini. Hanya kamu yang pegang ponselku tadi. Bicara, apa kamu yang melakukan ini? Yang kita bicarakan itu 30 juta. Kamu harus bayar hari ini. Hanya dalam beberapa hari, aku sudah menghabiskan lebih dari 3 juta rupiah. Ethan, ini bukan soal uang. Aku mau penjelasan. Kenapa Ethan harus menjelaskan apapun padamu? Kamu nggak tahu diri? Dari mana kamu bisa dapat lebih dari 3 juta rupiah? Leo, miskin itu bukan masalah. Masalahnya terlalu sombong untuk mengakuinya. Di kehidupan masa laluku, kamu membelanya dengan begitu lantang. Sekarang giliranmu, dan kamu nggak tahan. Tidak, kamu cuma sedang berpura-pura. Mencoba naik tangga sosial. Menyedihkan sekali. Uangku harus kamu kembalikan hari ini. Lepaskan. Siapa tahu kamu benar-benar kehilangan, atau kamu cuma merekayasa kecelakaan? Tapi uangku benar-benar hilang. Bagaimana kamu menjelaskannya? Banyak peretas di luar negeri. Uangmu sendiri yang hilang, malah menyalahkan Ethan? Tahu malu dong? Kebohongan yang kamu ceritakan tentangku di kehidupan masa laluku, di kehidupan ini, aku mengembalikannya padamu. Ironis sekali. Jessica, aku paham kamu kesal soal uang itu. Gimana kalau begini, saat kita sampai di tujuan, pilih apapun yang kamu suka, aku yang traktir. Kamu dengar itu? 30 juta ITU bukan APA buat Ethan. Bukan APA sama sekali. Paling-paling, biaya untuk sekali makan. Apapun yang Ethan belikan untukmu, bisa bertahan seumur hidupmu. Mungkinkah dia benar-benar seorang ahli waris tersembunyi? Aku nggak bisa merusak ini bersamanya. Lagi pula, kalau aku putus dengan Leo demi dia, di masa depan, hidupku akan terjamin. Ethan, maafkan aku. Aku tadi cuma cemas. Sedikit impulsif. Mungkin ada yang salah dengan ponselku. Ini bukan salahmu. Mulai sekarang, kalau kamu butuh apapun, bilang saja padaku. Terima kasih, Jessica, TAPI. Enggak takut Leo cemburu? Cemburu? Aku ini bukan pemulung sampah. Ngapain aku mau wanita seperti itu? Bagus, kamu tahu diri. Ethan mengajakmu jalan-jalan gratis ini. Hak apa yang kamu punya untuk cemburu? Kami menemukan tas Anda, Bu. Ini. Terima kasih. Sama-sama. Bagus. Syukur ketemu. Kalau begitu, ayo naik pesawat. Bagus. Kami juga sudah menunggu cukup lama. Ayo, Ethan. Ayo. Nggak usah buru-buru. Ini baru permulaan. Ini jalan belanja paling top di dunia. Lihat, merek-merek ini cuma bisa dilihat di majalah. Ethan, bro, kamu keren banget.
Ethan mau tunjukkan cara hidup orang kaya. Satu jam tangan saja di sini, harganya setara gaji seumur hidupku. Wah, Ini sama sekali nggak ada di negara kita. Luar biasa. Hello, ada yang bisa saya bantu hari ini? semua yang mereka lihat tadi. Dan jam tangan ini, bungkus semuanya. Baik, Ayo, pilih apa saja yang kamu mau. Terima kasih, Ethan. Hei, kamu, yang ini, dan yang itu. Saya ambil semuanya. ini. Aku mau. Permisi, jam tangan ini dan yang di sana. Bungkus juga itu untukku. Tentu. Hampir saja, nyaris mempermalukan diri sendiri. Kamu akan bayar mahal untuk ini. Hello. Terima kasih. Hello. Terima kasih. Hello. Jam tangan Anda. Sudah semua dibungkus. Terima kasih, Mika. Manager. Saya akan melayani tamu terhormat ini secara pribadi. Tuan, saya dengan senang hati akan melayani Anda secara pribadi. Terima kasih. Kamu melototin siapa seharian ini? Beberapa orang sampah. Kalau nggak diinginkan, minggir aja sana. Hei, kalau aku jadi dia, ikut-ikutan acara team building gratis, masih mau dapetin jam tangan mewah? Itu namanya nggak tahu malu. Kalau terserah aku nggak akan bawa dia sama sekali. Sudah. Kakap. Leo, kenapa kamu nggak pilih satu juga? Nggak usah, Ethan. Hei, Ini semua barang produksi massal. Terlalu norak, nggak level buatku. Berhenti mempermalukan diri sendiri di sini. Kamu pikir selera Ethan lebih jelek dari kamu? Betul, beberapa orang memang nggak tahu kelas. Dari ujung kepala sampai kaki pakai barang tiruan murah, masih khawatir soal norak? Lucu banget. Aku mempermalukan kalian? Baiklah. Aku pergi dari sini. hei. Kita akhirnya sampai di sini. Jangan pergi. Aku baru jalan beberapa langkah. Kenapa kalian begitu gugup? Tidak, Buchan. Kenapa aku harus gugup? Aku cuma khawatir, kamu tidak akan menikmati waktumu. Oh, Ethan, abaikan saja dia. Dia cuma iri, itu saja. Egonya sakit. Kalau dia mau pergi, silakan saja. Ethan adalah pria berstatus. Bagaimana mungkin orang biasa sepertimu bisa menandinginya? Jangan rusak kesenangan semua orang. Hanya untuk menenangkan egomu yang rapuh. Jessica, setiap kali kita makan di luar. Kamu selalu yang pertama pergi. Bukankah itu cuma agar kamu bisa menghindari bayar? Dan kamu berani bicara padaku soal kesombongan? C'est car en ses yeux as-tu Yang berni les juta en dollars. Kamu ambil begitu saja. Jadi, itu membuatmu jadi apa? Ethan memberikannya padaku atas kehendaknya sendiri. Apa salahnya aku menerimanya? Kamu cuma iri. Karena pria lain memperlakukanku dengan baik. Betul? Kamu bahkan tidak mampu membeli. Apa yang diinginkan pacarmu sendiri? Cause, orang miskin berpikiran sempit. Kamu tahu? Jessica dan Ethan jauh lebih cocok. Mereka praktis dibuat untuk satu sama lain. Hahaha. Barang-barang ini benar-benar bukan masalah besar bagiku. Karena kamu tidak mau hadiah, maka tetaplah di sini. Dan bantu aku memilih. Jangan pergi. Aku tidak akan kemana-mana. Kalau aku pergi, bagaimana aku bisa melihat kalian semua mempermalukan diri sendiri? Tuan, mungkin Anda ingin melihat koleksi andalan kami, The Starfall. Satu-satunya di dunia, dibuat oleh seorang pembuat jam ahli, menggunakan inti meteorit asli, benar-benar buatan khusus. Silakan ke sini. Di sini. Ini benar-benar sesuatu. Baiklah, ini dia yang aku mau. Bungkus. Tuan, jam tangan ini harganya 523 miliar rupiah. Karena ini adalah satu-satunya di toko kami, menurut kebijakan merek, kami perlu melakukan verifikasi aset sederhana untuk calon pembeli.
APA. Kamu perlu memverifikasi dana saya? Hah? Mau verifikasi aset saya? Itu akan membongkar kedok saya. Saya harus menyerang duluan. APA. Kamu pikir saya tidak mampu beli ini, begitu? Tidak tuan. Bukan itu maksud saya. Anda salah paham. Hanya saja, jam tangan ini sangat mahal. Mencari pemilik baru yang layak adalah tugas kami. Verifikasi aset hanya prosedur standar untuk memastikan bahwa Anda adalah klien VIP paling berharga kami. Tentu saja, jika itu masalah, Anda bisa pilih model lain. Model yang Anda pilih tadi bisa saya catat untuk Anda sekarang. Baik. Saya akan buktikan sekarang. Baiklah tuan, jam tangan yang dipilih tuan-tuan ini, ditambah Starfall ini, totalnya 8 juta, lebih 31 ribu. Kebijakan toko, setelah penjualan final, tidak ada pengembalian, tidak ada penukaran. Saya akan siapkan faktur sekarang. Kamu tidak hanya meremehkan orang, tapi bahasa Inggris sederhana saja tidak paham. Saya sudah jelaskan dengan jelas. Saya mau semuanya. Sekarang, kamu paham kan? Paham. Mika, catat. Tuan, faktur sudah siap. Totalnya 8.31.0.000. Yang perlu Anda tunjukkan adalah aset liquid setara atau lebih atas nama Anda. Tidak perlu repot-repot. Oh, Ethan, kamu keren banget, luar biasa. Betul? Kalau ada Ethan, kami tidak takut dimanapun. Leo, pinjam ponselmu. Saya minta keluarga transfer uangnya. Akhirnya, tidak masalah. Ini, Terima kasih. sama-sama. Idiot. Begitu saya tanam virus di ponselmu, dan habiskan 3 juta rupiah dari kartumu. Kita lihat berapa lama kamu masih bisa tersenyum. Ponsel Nokia lama. Murah banget ya. Kita di abad berapa nih? Masih pakai barang rongsokan ini. Ini nggak bisa online, tapi sinyalnya mantap banget. Bisa buat pecahin kacang kenari lagi. Ethan, bukannya mau nelpon ke rumah? Ayo, telepon. Aku nggak tahu cara pakai barang ini. Kasih aja ponsel pintarku. Poncel Pintarcu. Poncel Pintarcu. Ketinggalan di brankas hotel. Masih di hotel. Ngapain lu lakuin itu? Lu. Nggak jelas banget? Jelas-jelas dia mau menghindari bayar. Makanya dia bawa HP ini. Dia takut lu minta dia bayar. Leo, aku baru sadar. Pelit banget sih lu. Ethan udah bilang dia yang bayar. Nggak bisa senaknya numpang terus. Cuma numpang mulu. Yang bawa tas banyak-banyak, takut ketinggalan gratisan. Bukan aku tuh. Udah aku bilang, Ethan yang kasih ini. Sekarang. Nah, bener kan? Uang Ethan. Mau dia habisin buat siapa juga terserah dia. Emang urusan lu? Habisin duit sendiri, nggak ada yang peduli. Ethan, bukannya mau nelpon ke rumah buat bayar? Semua orang udah pada dateng. Ningalu. Ethan. Banyak sekali orang. Semuanya sedang menunggu. Leo, Leo. Lu lagi carry masalah ya? jangan marah-marah. Di kehidupan masa laluku, kaulah yang mendorongku dari atap. Aku belum melunasi utang itu denganmu. Cari masalah? Aku tidak melakukan apa-apa. Dan kamu masih bilang tidak melakukan apa-apa? Kamu keluar negeri cuma untuk mempermalukan diri sendiri? Kamu sengaja pakai barang rongsokan ini untuk membuat Ethan terlihat buruk. Barusan, kamu berani bilang, kalau kamu meremehkan barang mewah. Sekarang kamu malah mengeluarkan sampah dari tempat sampah.
Kalau orang lihat ini, mereka akan pikir orang dari negara kita, bahkan tidak mampu beli ponsel pintar. Nggak heran Ethan marah, iya kan? Sudah kubilang dari awal. Kita seharusnya tidak membawanya. Dia mempermalukan kita di perusahaan, dan sekarang kita di luar negeri, dia mempermalukan seluruh bangsa kita. Pakai ponsel Nokia lama itu memalukan? Terus gimana kalau nanti kamu tidak bisa bayar? Bucagna et tout le bim et Malucan l'agit. Kamu sindir siapa? Apa maksudmu? Kalau Ethan tidak mampu bayar? Kamu benar-benar katak dalam temperang. Aku yakin seumur hidupmu, kamu belum pernah lihat uang sebanyak ini. Biar ku jelaskan, uang yang Ethan habiskan untuk penerbangan charter. Cukup untuk keluargamu cari selama 10 tahun. Betul. Barang-barang ini, mungkin barang mewah buat kamu. Tapi biar Ethan menghabiskan beberapa juta dolar, semudah pergi beli rokok. Kalau dia benar-benar tidak bisa bayar, kita yang repot. Kita harus hentikan mereka dulu. Baiklah, baiklah. Cepat kembalikan barangnya. Kembalikan semua barang itu. Sekarang, kembalikan. Kembalikan saja. Sekarang, bawa kembali. Hei, Ethan. Kenapa kita harus peduli kalau dia bikin kamu kesal? Ethan, kalau Leo ngomong apapun, yang bikin kamu nggak enak, aku yang bakal tiger dia sekarang juga. Bukan salah Leo. Aku cuma lagi nggak mood aja. Ayo kita balik ke hotel dulu. Seharusnya aku cek tadi, ponsel apa yang dia pakai. Sekarang kita harus balik, dan cari tahu soal ini. Ethan, kamu terlalu lembut. Masih aja belain dia. Dari awal udah aku bilang, kita nggak usah ajak dia. Benar-benar merusak suasana. Leo, nggak lihat Ethan lagi kesal? Minta maaf ke Ethan. Sekarang. Kenapa aku harus minta maaf? Dia kan yang minjem ponselnya. Apa hubungannya sama aku? Masih berani membantah? Kamu sengaja bawa ponsel sekali pakai itu cuma buat mempermalukan Ethan. Betul? Ethan gone. Hidup mewah dari kecil. Toilet di rumahnya aja. Terbuat dari emas murni. Ethan anggap kamu teman? Kamu malah bawa barang rongsokan ini? Kamu cuma mau bikin dia malu aja. Harga diri itu diraih sendiri. Pakai ponsel Nokia lama. Lebih baik daripada jadi anjing peliharaan yang mau dijual demi uang. Kamu. Sudah. Kembalikan saja semuanya. Begitu kita kembali ke rumah, aku kasih kamu barang yang lebih bagus. TAPI Ethan. Barang-barang ini sudah terhitung di kasir. Tidak bisa dikembalikan, tidak bisa ditukar. APA. APA. Siapa bilang kamu bolkadet? Kamu mau nipu aku? Ethan, kamu yang suruh mereka catat. Manager, kami sering gakan. Ingat? Aku, ya. Aku memang bilang begitu. Setelah dicatat, tidak ada pengembalian, tidak ada penukaran. Jadi, mau bayar pakai kartu atau QR code? Aku. Cepetan, jangan buru-buru. Bukan berarti aku nggak bayar. Ethan, bayar aja. Katanya, kalau kamu kabur tanpa membayar di sini, kamu bakal kena masalah hukum yang serius. Tanggung jawab hukum. Betul. Bayar aja. Semua orang pada lihat. Kami sih nggak masalah. Tapi kamu kan pewaris muda. Kamu kan paling peduli sama reputasi? Aku. Ya ampun. Bukan nggak mau bayar. Aku kuma benci kara jualan mereka yang memaksa. Aku benci diburu-buru. Jangan buru-buru. Maaf, kita bukan kembali ke rumah di sini. Itu aturannya. Dengar, Ethan, aku tahu uang segini. Uang segini mah receh buat kamu. Lagi pula, barang-barang ini murah banget. Jam tangan ini, bahkan yang palsu Porsche aja, harganya ribuan dolar. Palsu? Ayah. Ini semua palsu. Ini. Ayo kita pergi dari sini. Gak mungkin. Jangan ya, keluargaku punya banyak barang kayak gini. Lihat aja langsung tahu ini palsu. Jangan sampai tertipu sama penipuan ini.
Tunggu, cari kesempatan. Buat taruh balik semua barang diam-diam. Kita pergi dari sini dulu. Begitu kita kembali ke rumah, aku ajak kalian ke tempat yang jauh lebih bagus. Ethan. Kamu bilang ini palsu? Ini. Masa iya mereka perlakukan orang seperti ini? Aku nggak akan diam aja lihat kamu ditipu. Jangan bikin ribut. Dia benar. Masa iya mereka perlakukan kamu seperti ini? Udah nggak ada hukum lagi ya? Kamu, toko segede ini jualan barang palsu? Apa karena Ethan tajir? Jadi mau nipu dia? Palsu? Tuan. Kalau masih ragu sama produk kami, silahkan diperiksa. Kalau ketahuan ada satu saja yang palsu, untuk semua yang kamu beli hari ini, toko kami kasih pengembalian dana 10 kali lipat. Ethan, karena dia udah bilang begitu, pasti asli kan? Mungkin kamu yang salah? Betul, tempat segede ini ada staf khusus dan sertifikat keaslian yang profesional. Pasti nggak mungkin palsu. Jadi kalau asli, kita harus bayar kan? Aku udah lama ngincar jam tangan ini. Ethan, setelah drama segini, jangan-jangan kamu nggak mampu beli. Hei, maksudnya APA? Semua Baron Yang Kobeli ini. Dia tidak mampu membayar semuanya. Apa kau sudah gila? Ethan itu kaya. Uang yang dia habiskan lebih banyak dari yang bisa kau hasilkan seumur hidup. Masa dia tidak punya uang? Serius. Ethan berjanji, dia akan menanggung semua biaya perjalanan ini. Semuanya. Kau berani sekali mengatakan itu. Leo, kau tidak hanya mengatakan ini karena kau cemburu dengan semua perhatian yang didapat Ethan hanya untuk mencari perhatian? Untuk apa aku mau perhatianmu? Kau pikir kau siapa? Kau. Kecemburuan benar-benar memutarbalikkan orang. Aku tidak pernah tahu kau seperti ini. Aku seperti apa bukan urusanmu. Kalian sebaiknya memikirkan apa yang terjadi saat tagihan harus dibayar. Bagaimana kalian akan menghadapinya? Tagihannya sudah siap. Jika tuan ini tidak bisa membayar, saya tidak punya pilihan selain memanggil polisi. Polisi? Ethan, lihat ini. Mereka keterlaluan. Mereka menginjak-injakmu. Ayo, lakukan sesuatu. Ethan, apa yang mereka katakan itu semua? Bohong kan? Kau tidak akan berbohong pada kami kan? Hei! Ethan, gesek saja kartumu. Bungkam si gila itu untuk selamanya. Sebenarnya aku tidak bisa membayar. Ethan, kamu bercanda. Masa bayar tagihan saja nggak bisa? Ethan, jangan-jangan kamu cuma berpura-pura kaya? Sekarang nggak bisa bayar? Bukan. Ngajak kita jalan-jalan kalau nggak bisa bayar? Bukan. Aku nggak bohong. Aku baru dapat SMS. Kartuku baru mencapai batas pengeluarannya. Oh, jadi begitu. Aku cuma terlalu semangat aja. Maaf ya. Iya, betul. Ethan, ini semua salah dia. Semua gara-gara dia. Dialah yang bikin ribut dan bikin kita ragu sama kamu. Jadi, sekarang kartumu sudah mencapai batasnya. Kita harus gimana? Ethan, gimana kalau kamu telepon banknya? Nasabah VIP kayak kamu, bank pasti akan menanggapinya dengan serius. Mungkin batasnya langsung dinaikkan. Telepon aja. Perkema. Teddy. Leo ketinggalan tasnya di bandara. Buat bantu dia ambil kembali. Aku kasih tip ke staff. Agak banyak. Terus, entah kenapa, kartu hitamku mencapai batasnya. Jadi ini salah kamu lagi. Kenapa kamu selalu bikin masalah? Kalau aku jadi kamu, Ethan, aku nggak akan bawa dia sama sekali. Kalau bukan karena kamu, kartu Ethan nggak akan pernah mencapai batasnya. Aduh, baru kali ini aku lihat. Kartu hitam si calon pewaris muda. Bisa sampai limitnya? Nggak masuk akal. Kamu aja nggak tahu apa itu kartu hitam. Kamu ngerti apa? Ethan, ayo, coba pikir cara lain. Keluargamu kan tajir. Pasti ada jalan keluarnya.
Ah, yang bener aja. Kartuku udah mentok limitnya. Mau gimana lagi? Aku, teman-teman, kembalikan semua barangnya. Ayo kita pergi dari sini. Kira-kira kalian bisa pergi begitu aja? Gimana? Sepertinya hari ini kalian semua nggak akan bisa keluar dari toko ini. Maksudnya apa sih? Kamu tahu nggak Ethan itu siapa? Aku nggak peduli siapa dia. Kalau nggak bayar, nggak boleh pergi. Ethan, jangan dekat. Aku yang jagain. Kita baik-baik aja. Aku nggak takut sama mereka. Ethan, santai aja. Melihat statusmu, mereka nggak berani sentuh kita. Ayah, Jessica Banier. Selama si orang bodoh ini ada di sini, kalau aku bisa bikin dia yang berantem, aku bisa kabur waktu lagi ricuh. Jessica. Ini, ambil ini, simpan untuk jaga-jaga. Aku benar-benar harus memanfaatkan kesempatan ini. Terima kasih, Ethan. Kamu. Wah. Pukulan yang bagus. Coba saja sentuh kami. Idiot. Kalian bahkan tidak tahu kalau sedang dimanfaatkan. Kalau dipikir-pikir lagi, aku pasti buta waktu itu. Berani-beraninya kau menghancurkan barangku. Kalian sambal. Satu hal yang tidak kurang dari Ethan adalah uang. Bahkan jika aku mengacaukan seluruh tempat ini hari ini, Ethan bisa bayar. Suruh anak buahmu pergi. Anggap saja kekacauan hari ini sebagai pelajaran buatmu. Soal tagihannya, Ethan yang akan bayar semuanya. Jessica, kamu yang mengacaukan tempat ini. Kenapa aku yang harus bayar? Ethan, apa yang kamu bicarakan? Maksudku, aku tidak ada hubungannya denganmu. Jadi kenapa aku harus membayarmu kembali? Ethan, apa kamu mencoba memaksaku membuat pilihan? Dengan melakukan aksi ini, kesempatan yang sempurna untuk memutuskan Leo untuk selamanya. Ethan, kalau sudah begini, aku lebih baik jujur padamu. Satu-satunya alasan aku bersama Leo adalah karena dia terus menggangguku. Aku hanya kasihan padanya. Beberapa hari terakhir ini, kamu pasti melihatnya. Di hatiku, hanya ada kamu. Wah, sepertinya Jessica benar-benar suka Ethan. Pasti cinta sejati. Dengar itu? Jessica mengatakannya sendiri. Beberapa orang seharusnya tahu tempat mereka. Sudah, menyerah saja. Ethan adalah pewaris muda. Tidak ada bandingannya denganmu. Baiklah, Bajingan dan wanita gila. pasangan yang cocok. Sekarang, aku tidak ingin ada hubungannya dengan Jessica. Jessica, aku. Ethan, kartumu diblokir. Jangan khawatir. Semua pengeluaran hari ini ditanggung olehku. Kamu yang bayar? Dengan uang apa? Dengarkan. Bonus akhir tahun terbesar perusahaan tahun ini diberikan padaku. Penuh 1 juta rupiah. Sekarang, aku punya banyak uang. Empire Lupa. Akulah yang memasukkan nama Jessica ke dalam daftar bonus akhir tahun. Bahkan aku minta ayahku menambahkan uang ekstra. Kami memberinya bonus akhir tahun penuh sebesar 1 juta rupiah. Leo, meskipun kau menyesal sekarang, sudah terlambat. Menyesal? Kalau bukan karena aku, mana mungkin kau bisa mendapatkan bonus akhir tahun 1 juta rupiah ini? Aku bisa memberikannya padamu, dan aku bisa mengambilnya kembali dengan cepat. Leo, apa yang kau omongkan? Kau pikir mau pergi kemana? Dia kabur. 1 juta rupiah.
Ayah, Aku sudah putus dengan Jessica. Tolong batalkan bonus akhir tahunnya. Dari awal sudah kukatakan, gadis Jessica itu tidak cocok, tapi kau tidak mau mendengarkan. Lihat kon. ayah, Aku salah menilai dia. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan lagi dengannya. Dari awal dia memang tidak ada dalam daftar calon penerima bonus akhir tahun. Kalau dulu kau tidak bersikeras, aku tidak akan pernah memberinya uang itu. Aku akan urus sekarang juga, dan mendiskualifikasinya. Bagus. Terima kasih, Ayah. Siapa sangka, Jessica ternyata sekaya itu? Dia praktis orang bodoh yang berjalan langsung ke perangkap kita. Ethan, khusus untukmu, aku bahkan putus dengannya. Dan untukmu, aku akan lakukan apapun. Kamu masih belum mau menerimaku? Baiklah, aku akan lakukan seperti yang kamu katakan. Jessica, seharusnya kamu sudah putus dengan pria seperti itu sejak lama. Hanya pria seperti Ethan, yang cukup baik untuk Jessica. Seseorang yang luar biasa sepertimu. Ethan, perasaanku padamu tulus. 10 juta dolar ini, mungkin tidak berarti banyak bagimu. Tapi ini semua yang kumiliki. Jangan khawatir. Begitu kita kembali, aku akan minta ayahku untuk mentransfer 2 kali lipat jumlahnya padamu. Ethan, aku tahu kamu yang terbaik. Kamu tidak akan pernah meninggalkanku begitu saja. Hari ini, anggap saja sebagai pelajaran. Ingat, mulai sekarang, jangan meremehkan orang. Mika, Ya. Pembayaran gagal. APA. hei anakku, bonus itu sudah ditemukan, dan sekarang sudah ditransfer ke kartumu. Apa-apaan ini? Cek lagi. Ini tidak mungkin terjadi. Kau main-main denganku, Jessica. Apa benar ada uang di rekeningmu? Apa kau cuma berpura-pura kaya untuk menipuku? Ethan, tenang. Aku akan telepon perusahaan sekarang. Supervisor, bonus akhir tahunku. Hai Lang Simua. Ya, kami baru dapat kabar. Hakmu sudah dicabut. Bonus akhir tahunku. Bonus akhir tahun itu sudah diambil kembali. Hello? Bagaimana bisa mereka melakukan ini? Menyesal sekarang, kalau bukan karena aku. Kau takkan pernah dapat bonus akhir tahun 10 juta dolar itu. Aku bisa memberikannya padamu. Dan aku juga bisa dengan mudah mengambilnya kembali. Dia sepertinya sudah tahu dari awal. Apa dia yang ada di balik ini? Tidak mungkin. Orang seperti dia pikandang miskin. Mana mungkin dia punya pengaruh seperti itu? Aku pasti terlalu banyak mikir. Jessica, kamu yang di sana, bayar tagihannya. Ethan, aku. Ethan, bonus akhir tahunku. Diambil kembali. Kamu main-main denganku? Kamu pikir kamu lagi ngapain? Mau cari masalah? Segala sesuatu yang melawan hukum, kami tidak melakukannya, tapi aku bisa kirim kalian para penipu. Tepat di tempat kalian seharusnya. Aku. Ethan, kalau sampai terjadi, kamu bisa minta orang tuamu transfer uang dari kartu lain. Keluargamu punya bisnis besar kan? Memindahkan uang seharusnya mudah. Aku tidak mau berakhir di penjara. Benar-benar. Ya, Ethan, aku dengar. Orang tuamu bergerak di perdagangan internasional. Jadi, ban di luar negeri. Pasti punya rekening juga. Oh, ban di luar negeri tidak ada batasnya. Masalah uang, mudah diatasi. Ya. What tidak?
Uang orang tuaku, semua ada di rekening perusahaan. Dan tidak bisa dipakai untuk pengeluaran pribadi. Ini idenya. Ayo, kumpulkan uang kita dulu, dan bayar tagihannya. Begitu kita kembali, aku akan bayar balik 3 kali lipat. Ini. ITU tidak akan mudah. Ethan, bukan berarti kami nggak mau bantu. Jumlahnya lebih dari 500.000 rupiah, dan kami, sangga, nggak bisa ngumpulin uang sebanyak itu. Tunggu, aku ada ide. Ethan, kontrak ini, ada nama kamu di sini. Kamu tunggu di sini. Kami akan kembali ke rumah dan cari orang tuamu. Kami akan minta mereka tibas kamu. Gimana? Iya, benar juga. Kami akan pulang dulu. Kami janji akan balik lagi buat kamu. Jadi kalian mau ninggalin aku di sini, dan kabur sendiri, gitu maksudnya? Kalian kan teman baiknya. Kalian harus bantu dia. Lebih dari 500.000 rupiah. Itu hukumannya lebih dari 20 tahun penjara. 20 tahun. Ethan. Hei, kenapa harus sekarang ngomongin itu? Dan kamu cuma berdiri di sana nyinyirin? Gimana kalau Ethan jadi sakit karena stres ini? Ethan harus baik-baik saja. Ataka mati. Jessica. Waktu kita pertama ketemu. Dulu kau cuma mahasiswa bokek. Kau selalu numpang hidup dariku. Memperalatku selama ini. Dan sekarang demi dia. Koberani Karim Azala dans Bantu. Bantuan kecil-kecilanmu itu? Kau pikir aku berutang seumur hidup? Ethan itu pewaris muda sejati. Kau bahkan gak selevel dengannya. Panggil ambulance, sekarang. Kita nggak boleh biarkan dia kena musibah di sini. Orang-orang bodoh ini. Begitu ambulans datang, aku pergi dari sini. Tunggu. Nggak usah repot-repot. Itu cuma episode lamanya kamu lagi. Aku tahu cara menanganinya. Kesempatan sempurna untuk balas dendam. Aku nggak akan sia-siakan ini. Kamu yakin? Ini bakal berhasil? Sepertinya berhasil. Aku baru aja lihat tangan Ethan. Berkedot. Leo, cepetan. Bangunin dia sekarang juga. Kalau enggak, kita nggak dibayar. Sepet. Santai aja. Aku yang urus. Aku cuma nggak ngasih tenaga yang cukup tadi. Kalau ada sesuatu yang bantu aku, itu bakal sempurna banget. Aku punya sabuk di tokoku. Aku ambilin buat kamu. Aku baik-baik aja. Aku nggak apa-apa. Kau sudah sadar. Leo, kau hilang. Kau pukul aku sekeras ITU? Aku menyelamatkanmu. Semua orang di sini melihatnya. Kau, benar. Aku bisa jadi saksinya, Tuan. Dia benar-benar menyelamatkanmu. Luar biasa. Trik itu benar-benar berhasil. Bukan aku yang hebat. Tapi ada orang yang tidak bisa menjaga penampilannya. Tuan, karena sekarang kau sudah baik-baik saja, mari kita selesaikan tagihannya. Kau bercanda? Aku belum pulih sepenuhnya, dan kau sudah manajiku. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Setelah kau bayar, aku akan mengantarmu sendiri ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kalau tidak bisa bayar, aku tidak punya pilihan selain memanggil polisi. Jangan panggil polisi. Leo, ini semua salah kamu. Aku bisa saja kabur. Kamu tahu aku berpura-pura. Kamu sengaja mengerjai aku, ya? Pura-pura. Dia baru saja mengaku kalau dia berpura-pura. Camus. Ethan, kamu berpura-pura? Kenapa kamu melakukan itu? Jangan bilang,
Kamu sebenarnya tidak mampu bayar tagihannya? Kamu cuma berpura-pura kaya di sini, kan? Hei! Jadi selama ini kamu berbohong kepada kami, benar? Kan kamu yang bilang, untuk perjalanan ke luar negeri ini, kamu yang akan tanggung semua biayanya. Apa yang terjadi? Sekarang kamu bilang kamu bangkrut? Bagaimana dengan semua barang ini? Kalian sudah gila? Belum pernah lihat barang bagus sebelumnya? Aku dalam keadaan seperti itu, dan kalian masih mau menghamburkan uangku? Biar ku jelaskan, untuk semua barang ini, aku tidak akan bayar 1 sen pun. Apa yang kamu katakan? Bukan karena aku tidak mampu membelinya, tapi karena aku tidak mau membayar untuk orang seperti kalian. Siapapun yang memilihnya, yang bayar. Ethan, apa maksudmu? Kamu coba mengelak? Kamu penipu. Kenapa berpura-pura kaya kalau kamu bangkrut? Kamu penipu. Ngapain pura-pura kaya kalau kamu miskin? Dan kamu bawa aku jauh-jauh ke sini? Sudah kubilang, aku mampu bayar. Aku cuma nggak mau bayarin orang kaya kamu. Kamu Mau? Beli sendiri. Ethan, barusan kamu bilang apa? Maksud kamu apa? Kamu bilang, kamu yang bayar semua sebelum kita ke luar negeri. Sekarang mau mundur? Ethan, aku belain kamu, aku ngancurin toko itu. Dan sekarang kamu bilang kamu penipu. Terus kenapa kalau iya? Kamu yang pilih barangnya. Kamu yang ngancurin tokonya. Itu bukan urusanku. Kalian berdua bisa tinggal di sini. Dan carry car repair. Mau kabur? Bye Nathan. Pergi sana. Ethan, Beijinggan. Bye Nathan. Ethan, kamu akan bayar ini. Ayo. Sophia. Ngapain kamu cuma berdiri di situ? Jangan biarin mereka kabur. Beijinggan. Ethan, Kamu pikir kamu siapa? Kalau nggak sanggup mentraktir semua orang, ya jangan sok-sokan. bahkan kalau aku sanggup, aku nggak akan bayarin sampah kayak kamu. Kerusakan di toko hari ini banyak sekali. Aku nggak bisa tangani ini. Tunggu saja, Sophia sudah mengirim asisten Lee ke sini. Sophia. Pengusaha legendaris dari Eropa itu? Sophia Chen? Bukankah itu pewaris muda keluarga Vance? Cepat, siapkan hadiah. Aku harus menemuinya langsung. Sophia sudah mapan di pasar Eropa selama bertahun-tahun. Dan dia didukung oleh keluarga Vance dari negara ini. Toko ini miliknya? Dia bahkan mengirim asistennya ke sini. Artinya, dia sangat menghargai tempat ini. Kita cemat. Kita benar-benar cemat. Kita harus bagaimana? Siapa yang pit owner? Ibu Chen telah memerintahkan bahwa semua barang yang rusak harus dibayar 10 kali lipat dari harga aslinya. Mereka yang sengaja membuat masalah akan dilaporkan ke polisi. Ethan, ini semua salahmu karena sok-sokan. Kalau kamu nggak pura-pura jadi pewaris muda, mana mungkin kita bisa berakhir seperti ini? Semua yang buat onar hari ini ikut andil. Kenapa aku yang harus menanggung sendirian? Kamu bilang kamu yang bayarin semua. Jadi sekarang itu tanggung jawabmu. Betul. Kamu yang menipu kami untuk datang ke sini. Kalau kamu nggak bilang mau mentraktir, kami nggak akan pernah datang ke tempat kayak gini. Kamu, kalian semua. Kalian. Ini semua salahmu. Kalau saja kau tidak ikut campur. Aku sudah lama pergi sekarang. Hari ini, semua kerusakan di toko ini adalah tanggung jawabmu. Ethan, kau berani sekali. Aku berdiri di sini dari tadi. Aku tidak bergerak sedikit pun. Dan kau masih mencoba menyalahkanku. Leo, kita kan rekan kerja, ya ampun. Tolong bantu aku kali ini. Kumohon, aku memohon padamu.
Saat kau mencuri dari kartu bankku. Saat kau mencoba menghancurkanku. Pernahkah terpikir olehmu bahwa kita rekan kerja? Jadi kau sudah tahu dari awal. Kau menjebakku. Tuan, mengenai kejadian hari ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda bebas pergi kapan saja. Tidak mungkin. Dia tidak boleh pergi. Dia punya uang. Oh, benarkah? Dia punya 3 juta rupiah. Tidak ada yang perlu biar APA pun. Ibu Chen. Sophia. Oh sayang, Sophia ada di sini. Kali ini, kita semua tamat. Kita hancur. Kita benar-benar kacau kali ini. Kamu baru saja menyinggung orang penting. Mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya sekarang. Ibu Chen. Ini orang-orang yang buat masalah di tokoku. Sophia. Tidak. Tentang hari ini. Semuanya cuma salah paham besar. Ini benar-benar salah paham. Kedatangan pewaris muda ke tokoku adalah suatu kehormatan. Si pewaris muda. Pewaris muda? Sophia. Ini mereka yang buat masalah di toko. Masalah? Seluruh mal ini milik pewaris muda. Dia bisa berbuat apa saja yang dia mau. Siapa yang tanya kamu? Kenapa Sophia? Sangat sopan sekali. Ethan? Oh, begitu rupanya. Jadi mal ini benar-benar punyamu, Ethan? Ethan, jadi kamu benar-benar si pewaris muda. Tunggu, apa dia salah sangka? Kesempatan bagus untuk kabur. Tempatmu ini. Kuma, payah. Orang ini pasti temannya pewaris muda. Apapun yang dia katakan, pasti keinginan pewaris muda. Maafkan saya. Mohon maaf atas pelayanan yang buruk. Baiklah semuanya. Semua yang baru saja dipilih pewaris muda. Bungkus semuanya. Tuan, apakah ini sudah memuaskan? Nah, baru seperti ini. Tidak perlu. Siapapun yang merusak sesuatu hari ini, Bayar harga penuh. bahkan jika kamu mau mengabaikannya. Aku tidak. Ya, tentu saja. Aku tadi bicara sembarangan. Pewaris mereka Hayden sangat marah. Pasti karena permintaan maaf saya tadi. Tidak cukup tulus. Jadi dia masih bilang memaafkan saya. Kamu pikir kamu siapa sih? Kamu pikir bisa senaknya bicara di sini? Tadi kan kamu yang buat gaduh. Dan bikin kita semua melawan Ethan. Ethan. Tadi aku bertindak terlalu gegabah. Tolong, kamu harus memaafkan aku. Aku harus keluar dari sini sebelum dia tahu identitasku palsu dan melarikan diri. Tidak apa-apa. Kita semua kan rekan kerja di sini. Kamu dimaafkan. Sudah kuduga kamu baik hati, dan akan membiarkannya berlalu. Tidak seperti orang-orang tertentu, yang suka bikin drama, dan bikin kita semua salah paham sama Ethan. Betul. Ayo kita kembali dan beri dia pelajaran. Sudah, cukup dari kalian semua. Ayo kita pergi dari sini. Tunggu. Pewaris muda, karena tahu Anda akan datang, saya siapkan hadiah kecil. Ini tidak terlalu berharga, hanya sebagai tanda terima kasih. Sebuah Brothers, apa ini benar-benar karya Maestro Elio? Wah, dia desainer paling terkenal di Eropa. Aku tidak percaya bisa melihat karyanya langsung di depan mataku. Dan ini sebenarnya untuk Ethan? Aku tidak bisa bayangkan seperti apa hidupnya. Brothers ini adalah karya desainer terkenal Eropa, Maestro Elio. Sudah lama saya simpan. Hari ini saya bawa khusus untuk diberikan kepada pewaris muda. Di seluruh dunia, hanya sesuatu seperti ini yang pantas menghiasi pewaris muda. Ethan, terima saja. Ayo, ini tanda terima kasih Sophia. Jangan ditolak. Kamu suka? Itu suatu kehormatan. Baik sekali, Saraken.
Tuan, semoga Anda menikmatinya. Tunggu, bagaimana mungkin dia memberikan hadiah ini kepada Leo? Aku paham. Dia pasti melihat cara Leo berpakaian, dan mengira dia adalah pezuru Ethan. Oh, kamu tidak tahu. Di keluarga kaya seperti itu, hierarki sosialnya sangat kaku. Kamu tidak pernah melewati rantai komando. Sophia, Kalau mau memberiku hadiah, setidaknya kamu harus melakukan riset dulu. Tidaka Kamutayu. Aku tidak pernah suka barang mewah seperti ini. Kamu nggak tahu. Aku selalu benci barang norak kayak gini. Aku kurang pikir. Leo, kamu pikir kamu siapa? Ini hadiah dari Sophia. Untuk pewaris muda, Ethan. Kamu pikir kamu siapa sampai menolaknya untuk dia? Jessica, Leo cuma mau jagain aku. Dia cuma nggak mau aku sok mencolok. Dia cuma iri sama Ethan. Jangan pikir cuma karena kamu menolaknya untuk Ethan. Itu udah balas dendam. Carry Maestro Elio, walaupun Ethan nggak mau, tetap aja sesuatu yang orang kayak kamu nggak akan pernah bisa sentuh. Jangan salahin dia. Sophia, kalau aku udah biasa merendah. Mereka semua tahu itu. Hari ini, demi menghormatimu. Aku terima saja. Ini. Hadiah ini untuk pewaris muda. Kamu, bodoh tua buta. Gimana bisa kamu kasih hadiah berharga kayak gini ke gelandangan tak berguna? Gelandangan tak berguna? Beraninya kamu sebut dia gelandangan tak berguna? Kau kira aku nggak bakal berantakin kau di sini? Kau. Dia pewaris muda yang asli. Apa otakmu udah nggak waras? Ethan Cole adalah pewaris muda yang asli. Selama ini, kau udah menjilat orang yang salah, dan sekarang masih mau menjilat? Menyedihkan. Kau bilang dia pewaris muda? Ya iyalah, nggak kelihatan? Lihat aja postur tubuhnya, sikapnya. Siapapun bisa lihat dia pewaris muda. Apa pikun? Udah nggak sabar mau pensiun? Karena kau yang traktir makan kami, aku kasih tahu. Ethan Cole, itu yang asli, pewaris muda yang sebenarnya, pewaris muda. Sudahlah. Sebenarnya aku, orang yang cukup rendah hati. Sekarang malas sok rendah hati? Sekarang ngerti apa yang terjadi? Engerti, ada orang yang pura-pura jadi pewaris muda. Betul? Dia itu. Dari tadi dia pura-pura jadi pewaris muda. Kalau kau tahu apa yang baik buatmu, serahkan hadiah-hadiah itu ke Ethan sekarang juga. Harris, aktifkan lagi kartunya yang dibekukan, dan transfer ke kami. Puluhan juta rupiah. Nanti aku bujuk Ethan bayar maafin kau. Tidak masalah sama sekali. Ayo dengar pendapat kalian semua. Jadi menurut kalian, apa yang harus kita lakukan dengan idiot yang menyamar sebagai pewaris muda ini? Kamu benar-benar perlu diberitahu? Sayang sekali bertahun-tahun di Eropa. Patahkan kakinya, tentu saja. Mesakkan dia ke penjara. Biarkan dia tinggal di sana, dan merenungkan perbuatannya. Kamu dengar itu? Leo. TAPI. Karena kita pernah satu tim, aku bisa memberimu satu kesempatan. Kalau kamu perlu dan minta maaf ke Ethan sekarang, aku mungkin bisa membantumu. Kita tidak boleh membebaskannya. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan salah paham dengan Ethan. Betul, orang yang owner dan memekapela orang lain, itu yang paling parah. Kalau Leo tidak menipuku dengan ponsel Nokia lama itu, aku pasti sudah liburan di pantai sekarang. Bajingan itu. Benar, aku juga pikir Leo keterlaluan hari ini. Dia perlu diberi pelajaran. Bagaimana menurutmu? Ini wilayahmu. L'Akukan Sepertiyang Mereka Katakan. L'Akukan. Baik. Penjaga. Sekarang, hari ini, kamu akan merasakan akibat perbuatanmu sendiri. Kamu seharusnya tidak menargetkanku hari ini. Itulah yang terjadi. Kalau makam-makam denganku. Kamu merusak tokoku. Dan berani-beraninya kamu menyamar sebagai pewaris muda? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Apa yang terjadi? Tiba-tiba begini, kenapa Sophia berbalik melawan kita? Ethan,
Tolong, bicaralah dengannya untuk kami. Sophia, kenapa kau lakukan ini padaku? Tidak takut aku akan bilang ke ayahku? Aimyu? Sekarang cekat? Seharusnya, lepaskan kami sekarang. Mungkin aku akan bicara baik-baik tentangmu. Kamu? Siapa kira-kira dirimu? Kamu pikir aku, Sophia, akan takut pada sekelompok preman kecil? Kenapa kata-katamu sudah tidak mempan lagi? Sophia, kenapa kau lakukan ini pada kami? Apa hanya karena kami mengobrak-abrik tokomu, lalu kau menyalahkan kami? Lalu kenapa dia tidak kau tangkap? Dia, Dialayang, pelaku sebenarnya. Betul, semua ini salah dia, yang membuat kami mengobrak-abrik tokomu. Kalau dia mau mengobrak-abrik tokoku, itu suatu kehormatan bagiku. Dia bicara apa sih? Kenapa dia begitu? Menghormati Leo? Sekarang aku paham. Kau orang tua kolot. Sudah lama aku muak denganmu. Jangan-jangan kau dari awal sudah bersekongkol dengan Leo dan menjebak kami. Jadi begitu keadaannya. Pantasan saja kau menjilatnya. Kalian berdua dari awal sudah bersekutu. Dari sananya? Memuakkan. Lihat usianya. Mungkin lebih tua dari ibunya. Kalau berani menghina Pueris Medaka lagi, akan kubuat kalian menyesal. Sudah. Le Pascan Sage America. Tapi bagaimanapun juga, mereka mengobrak-abrik tokomu. Kita harus panggil polisi, agar mereka menghadapi konsekuensinya. Kau dengar? Very terima kasih pada Pueris Muda sekarang. Pewaris muda. Betul. Dia adalah Pueris Muda keluarga Vance, yang terkaya di negara ini. Leo Vance. Gak mungkin. Keluarga Vance, mereka keluarga terkaya di negara ini. Kalau dia benar-benar pewaris muda keluarga Vance, ngapain dia kerja di sini sama kita? ITU mustahil. Aku gak pernah lihat dia punya barang mahal-mahal. Gimana bisa dia jadi pewaris muda keluarga Vance? Gak semua orang kaya kalian, yang terobsesi sama status dan uang. Pueris Muda kita ITU rendah hati. Bukan sesuatu yang bisa dimengerti. Sama kalian anak muda. Dia benar-benar pewaris muda keluarga Vance. Apa yang terjadi sampai aku ketinggalan? Jessica. Begitu kamu masuk penjara, waktumu akan banyak buat mikirin itu. Gak mungkin. Ethan La Pueris Muda yang asli. Kamu pasti penipu. Bawa orang-orang sombong ini jauh dari pandanganku. Ya, Pak. Aduh. Pewaris muda. Kita panggil orang gak? Nggak usah. Orang-orang kayak mereka, biarin aja terpuruk. Sudah pasti, hari-hari mereka ke depan nggak akan mudah. Bukannya kamu itu pewaris kaya? Gimana bisa kamu berakhir kayak gini? Mau apa lagi? Kamu mau apa? Menurutmu? Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu miskin, ngapain pura-pura jadi pewaris muda? Sekarang kita semua dikurung karena kamu. Kalau kamu miskin, ngapain sok jadi orang penting? Dengar ya, karena kita terperangkap di sini. Sebaiknya kamu mulai bersujud padaku. Kalau tidak, Kubuat kamu babak belur. berhenti memukulinya. Hentikan. Ayo pergi, ayo. Jessica, Leo. Ini semua salahmu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku bersumpah tidak akan membiarkanmu lolos. Apa yang kamu pikirkan? Hidupmu sudah baik-baik saja. Ngapain kamu di tempat seperti ini? Untuk menebusmu kali ini, aku harus menghabiskan semua yang kita punya. Ayah, aku juga ditipu. Oh iya, bukannya kamu bilang perusahaanmu memberimu bonus akhir tahun $10 juta? Uangnya mana? Serahkan sekarang.
Bonus akhir tahun itu sudah habis. APA, Jessica. Itu 10 juta dolar. Itu bisa untuk uang jaminanmu. Kamu tidak tahu. Ayahmu dan aku hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan. Bonus akhir tahun itu sudah habis. Maksudmu hilang? Benar, Jessica. Ini. Bonus akhir tahunku dicabut. 10 juta dolar. Hilang begitu saja. Mereka berani-beraninya? Apa kau berbuat kesalahan sampai perusahaan marah? Kok bisa sih kau segitu tidak bergunanya? Tapi aku tidak berbuat salah. Tiba-tiba saja dicabut. Aku juga sedang berusaha mencari tahu. Kau. Oke. Sudah, berhenti bertengkar kalian berdua. Jessica. Kau. Jadi maksudmu kau tidak bersalah. Dan mereka langsung mengambilnya? Kalau gitu, tanyakan ke perusahaan sekarang. Aku mengerti. Supervisor. Jessica. Ada APA? Supervisor. Aku ingin bertanya. Kenapa bonus akhir tahunku diambil? Kau tanya aku? Tidak tahu. Atasan yang memutuskannya. Atasan? ITU mudah diselesaikan. Tidakkah kau tahu, pewaris muda grup kita? Temui dan bicara dengannya. Minta dia mengembalikannya padamu. Supervisor. Maksudmu apa? Mana mungkin aku kenal pewaris muda grup Tiron? Aku tidak kenal. Katanya, kali ini, pewaris muda sendiri yang menelepon untuk memberikannya padamu. Katanya dia juga cukup mengenalmu. Mengenal aku dengan baik? Tapi aku bersumpah tidak mengenalnya. Supervisor. Kapan aku punya kesempatan bertemu pewaris muda grup kita? Oh, kau pernah bertemu dengannya. Kudengar. Pewaris muda. Sedang magang diam-diam di perusahaan kita. Coba pikirkan baik-baik. Magang diam-diam. Tunggu, jangan-jangan. Ethan? Jadi dialah pewaris muda grup Tiron. Lihat APA. Berani-beraninya melototin kami? Kalau bukan karena kamu, apa kami bakal terjebak di tempat kumuh ini? Jangan pukul aku. Diam. Ethan. Hilliard sini. Jaminanmu sudah dibayar. Hei, Pak Petugas. Kami gimana? Hei, Pak Petugas. Jessica. Gimana rasanya? Di dalam sana? Jadi, aku dengar. Pewaris muda. Sedang magang diam-diam di perusahaan kita. Ethan. Aku harus jual rumah kita. Cuma buat bayar jaminanmu. Rumahnya dijual. Aku pacarmu. Masa iya aku tinggalkan kamu di sana? Ini semua salah Leo. Dia pasti berkomplot sama Sofia. Buat menjebak kamu. Mereka sengaja memfitnah kamu. Orang bodoh ITU. Mengira aku adalah pewaris muda. Jessica. Jangan khawatir. Kita akan segera menikah. Semua uang keluarga kita akan kamu yang kelola. Sekarang, aku adalah penyelamat pewaris muda. Dan sebentar lagi, aku akan jadi Nyonya Grup Tyrant. Leo Vance. Lain kali ketemu, kamu akan kubalas. NAK. Tentang apa yang terjadi padamu di luar negeri, ayah tahu semuanya. Itu karena kamu selalu bersikap rendah hati. Jadi orang-orang menganggapmu target yang mudah. Mereka pikir bisa mengganggumu. Makanya, ayah menyuruh buatkan mobil yang dibuat khusus untukmu di luar negeri. Sekarang sedang dalam perjalanan ke kantormu. Mobil? Wah, ayah, nggak perlu sampai segitunya. Jangan bilang tidak. Mobilnya hampir sampai. Mulai sekarang, tampillah sesuka hatimu. Kalau ada yang mengganggumu lagi, telepon ayah saja.
Tuan Muda. Selamat menikmati perjalanannya. Ini berlebihan sekali. Ethan, jadi kapan kamu mau bawa aku pulang ketemu orang tuamu? Buru-buru banget sih? Aku baru aja kembali ke rumah. Untuk selamatkan kamu, aku bahkan jual rumah keluargaku. Ethan, Aku tahu. Begitu semuanya sudah tenang, aku akan bawa kamu pulang ketemu orang tuaku. Harus cari cara buat ninggalin dia, dan cepat. Bajingan itu. berani beraninya dia mengkol di sini? Leo, aku gak akan biarin kamu lolos dari ini. Hey, Leo. Leo, kamu brengsek. Aku. Awas pewaris muda. Jessica, Camugila. Kamu masih berani nanya, kamu kunci aku berhari-hari, dan kamu masih berani muncul di sini. Pewaris muda, mobil Anda. Ayo kita panggil polisi. Kamu yang bayar. Harga penuh. Mobil kamu. Dari mana kamu dapat duit buat mobil kayak gini? Kamu penipu. Kamu berani panggil polisi? Mobil ini dipesan khusus dari luar negeri untuk pewaris muda. Cuma ada satu di dunia. Di seluruh kota Meridia, cuma ada satu yang kayak gini. Kalau sampai rusak, buat bikin ulang, harganya minimal 5 juta rupiah. Tahu nggak? Bahkan kalau mobil ini aku hancurin total, aku nggak perlu bayar 1 sen pun. Kamu tahu apa? Soalnya mobil ini punya aku. Punyamu. Dia mantingku. Dia bikin masalah di mana-mana di luar negeri. Sampai bikin aku punya utang lebih dari 1 juta rupiah. Terus dia ngapain? Kembali ke rumah dan beli mobil sport ini. Coba katain, teman-teman. Dasar APA dia suruh aku yang bir? Nggak cuma bikin Jessica rugi, kamu juga bikin aku masuk penjara berhari-hari. Hari ini, kamu nggak bakal lepas. Sudah kuduga, pakaiannya biasa aja. Mana mungkin dia sanggup beli mobil semahal itu? Kukira perusahaan kita ada anak orang kayanya. Ternyata, dia cuma penipu. Jessica. Mobil ini hadiah dari ayah. Aimil, kamu pikir aku nggak tahu keadaan keluargamu? Bahkan kalau ayahmu kerja keras seumur hidup, dia nggak akan pernah sanggup beli mobil sport. Kamu tahu? Kamu pikir kamu siapa? Apa barusan kamu bilang? Baiklah kalau begitu. Aku telepon polisi sekarang. Kamu akan merasakan seperti apa penjara itu. Kamu gila. Lakukan apa yang kamu mau. Hei! Mau kemana kamu? Mau kabur? Leo, kamu hancurkan segalanya untukku. Dan sekarang kamu pikir bisa pergi begitu saja? Baik, aku telepon polisi sekarang. Hei, jangan telepon polisi. Kalau kamu telepon polisi, persona pueris kayaku akan terbongkar. Kenapa tidak telepon polisi? Dia yang menipu kamu. Tadi dia sok jago. Kenapa dia jadi penchkat? Begitu kita sebut polisi, ada yang aneh di sini. Ya, betul. Lihat, kita kan rekan kerja. Kalau kita telepon polisi, ini akan masuk catatannya. Itu tidak baik untuknya. Ethan, dia yang membuatmu masuk penjara. Dan kamu masih khawatir tentang dia? Orang seperti kamu, sama sekali tidak mengerti. Kamu berakhir di penjara, dan itu semua salahmu sendiri. Syukurlah aku sudah putus hubungan denganmu. Jenggaya, fire, Sekerai, kalau tidak, kamu tidak akan pergi dari sini dengan utuh. Kamu penipu tulen. Kembalikan uangku. Gimana sih kalian? Bisa sebodoh ini? Kamu. Hei, kamu mau ngapain? Keluar dari mobil. Mau ngapain? Minggir. Hillier, kamu harus ganti rugi. Denger ya. Ganti rugi.
Allô? Aya? Ada apa, anakku? Hei, Quechua, ruang rapat sudah siap. bagus. Aku ikut denganmu. Jessica, kamu ngapain? Kamu gila. Hari ini kamu harus kasih penjelasan. Karena kamu, keluargaku harus jual rumah. Jangan harap bisa kabur. Kami jual rumah kami. Ini terlalu tragis. Betul? Kita gak boleh biarin penipu ini lolos. Kamu cuma magang rendahan? Masa kamu sanggap beli mobil sport semahal itu? Kayaknya bapakku benar. Memang gak bisa rendah hati. Kalau enggak, bakal banyak orang yang nempel. Oke, aku jujur aja. Papacu au Renterkaya d'Inegaraini. Arthur Vance. Orang terkaya di negeri ini. Arthur Vance. Masa sih? Kalau keluarganya sudah kaya raya, ngapain dia datang ke perusahaan kita? Sebagai magang? Yang benar aja. Nggak bisa cari alasan yang lebih meyakinkan? Cuma karena kamu kenal Sophia. Bukan berarti kamu bisa berbuat semaumu. Jujur aja. Kamu cuma anjing peliharaan. Sophia gone? Kamu pikir cuma dengan ngomong sesuatu semua orang langsung percaya? Aku bisa buktikan sekarang. Bagaimana dengan direktur perusahaan lain itu, dan reputasi perusahaan kita? Ayahku mungkin sedang rapat. Père Lagac, mais y'a qu'un camp. Kami nggak ada waktu buat acting-actinganmu. Saran gue, bayar sekarang. Leo, kamu sudah menghancurkan kita berdua. Total, hari ini, kamu nggak bakal lolos. Ethan, kamu benar sekali. Hari ini, kita akan memberinya pelajaran. Meniankirla. Quechua, ada masalah. Apa yang terjadi? Ada dua orang gila, menghalangi pewaris muda di lantai bawah, dan tidak membiarkannya pergi. Dan mereka bahkan menghancurkan mobil pewaris muda. APA, ayo kita periksa. Siapa kau pikir dirimu? Beraninya kau menyentuh anakku. Kamu baik-baik saja? Cepat. Leo, kau benar-benar melawan. Tunggu saja, aku akan memanggil bantuan. Hai sepupu. Ada orang iseng yang gangguin aku di gerbang perusahaan. Cepetan ke sini. Tunggu aja. Sepupuku lagi di dekat sini. Sebentar lagi kamu bakal kena. Jessica. Tenang. Sekarang, kalau kamu berani sentuh aku hari ini, kamu akan menyesal. Kamu mau buktiin apa? Kamu beneran ngira kamu itu pewaris muda? Jangan-jangan, cuma bisa bohong doang? Cuma bisa bacot? Betul, Ethan itu pewaris muda yang asli. Berlagak di depan yang asli. Itu cuma menyedihkan. Siapa yang berani sentuh saudariku? Sepupu, kamu datang. Dia tuh. Dia utang uangku. Dan dia hampir bikin pacarku. Masuk penjara. Kamu harus kasih pelajaran buat aku. Hey, NAK, siapa yang kasih nyali? Buat nggak bayar utang, mau mati ya? Sepupu. Pastiin dia dapat pelajaran. Lay kicking. Kenapa lama sekali? Ayo kita lihat siapa yang berani mencoba. Kalau ada yang berani menyentuhnya hari ini. Kalian semua akan kena. Ayo lihat siapa yang berani sentuh anakku. Anakku, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, ayah. Aku baik-baik saja. Bagus.
Boss, anak ini punya koneksi. Bukan orang yang bisa kita ganggu. Jessica, dia bukan orang biasa. Kamu yakin dia berhutang padamu? Jangan khawatir, sepupu. Aku kenal dia. Orang seperti dia. Cuma omong doang. Jadi, kamu Jessica. Siapa kamu? Aku ayahnya Leo. Wah, timingnya pas banget. Anak lo utang sama gue. Pilihannya, lo yang bayar utangnya, atau lo gak akan pergi dari sini hari ini. Omong kosong. Uang receh lo itu. Gak selevel sama anak gue. Lo, beraninya lo ngomong ke gue kayak gitu. Dasar orang tua kolot. Lo pikir beneran lo orang terkaya di negara ini? Masih aja sok gaya? Mau ku buat muka lo berantakan? Anak gue utang sama lo? Kalau anak gue gak ngasih keringanan, lo bahkan gak akan bisa berdiri di sini. Orang Kessel. Orang tua kolot. Yago and Gomong. Hari ini, gue bakal ngasih pelajaran buat lo. Bang. Suruh anak boa lo ajaran mereka. Cek, para pengawalnya kelihatannya bukan orang sembarangan. Lupakan aja deh. Bang. Utang ya utang. Wajib dibayar. Kita yang benar di sini. Ngapain takut? Mereka pikir mereka siapa? Utang-utangan berani main kasar? Dia, kelihatan familiar gak sih? Dia mirip banget sama Arthur Vance, orang terkaya di negara ini. Beneran? Masa sih? Kalau dia orang terkaya di negara ini, berarti gue ibunya dong. Jessica. Lo ngapain sih? Kamu lagi ngapain? Supervisor. Kalian pada ngapain di sini? Kalau aku nggak dateng, kalian udah kelewatan banget. Mau ngapain sih? Mau bikin aku dipecat? Supervisor. Semuanya gara-gara dia. Dia. Quechua. Pewaris muda. Tuan, ini kelalaian saya. Saya baru aja bilang ke Jessica, kalau Tuan yang menetapkan bonus secure tahan untuk dia. Aku nggak nyangka dia berani banget. Tuan. Supervisor. QCUP. Aku tahu persis apa yang terjadi. Ha. Jessica. Aku udah jelasin banget ke kamu. Pewaris muda lagi magang di perusahaan. Gimana bisa kamu sebodoh ini? Supervisor saya, Terus kamu bawa sekumpulan orang buat ngepoin pewaris muda. Kalau kamu mau nyanyain hidupmu sendiri, silakan. Tapi jangan ngerusak aku juga. Supervisor. Bukannya kamu bilang, pewaris muda yang magang di sini adalah Ethan? Lalu kok bisa jadi Leo? Tunggu, Ethan ITU siapa? Dia pewaris muda dari grup Tiron yang magang di sini. Kalian semua lihat dia waktu pembongkaran, kan? Kenapa kamu pukul aku? Pewaris muda grup Tiron. Masa sih dia? Masa kamu nggak tahu? Nama belakang Quechua ITU Vance? Nggak mungkin. Pasti kamu salah ingat. Kalau aku ingat benar, waktu pelatihan perusahaan, dia diperkenalkan ke kalian semua. Dangar. Jessica. Waktu itu aku merahasiakan identitasku, karena aku nggak mau kamu merasa nggak aman. Makanya aku pakai bonus akhir tahun sebagai alasan untuk kasih keluargamu 10 juta dolar. Aku mau kamu hidup enak. Tapi aku nggak pernah nyangka kamu bakal kayak gini. Waktu itu aku buta. Nggak mungkin. Kamu pewaris muda grup Tiron. Terus kamu siapa? Selama ini kamu bohongin aku? Aku nggak pernah bohong sama kamu. Kamu sendiri yang terus manggil aku pewaris muda. Aku nggak pernah ngomong apa-apa. Diam. Jadi selama ini kamu bohongin aku. Kembalikan uangnya. Kembalikan. Manger. Uang apa? Aku nggak utang apa-apa sama kamu. Aku nggak pernah minta kamu keluar uang sepeser pun buat aku. Kamu sendiri yang mau ngelakuin itu. Jadi ini orangnya. Future Milliarder. Orang ini sangat menjijikkan. Berpura-pura jadi orang lain buat nipu orang. Dan dia masih nggak mau ngaku. Menurut gue, cewek yang terlibat sama bajingan kayak dia, ya udah nasibnya. Idiot banget. Leo, dia nipu gue. Gue nggak bermaksud ninggalin lo. Maafin gue kali ini aja. Tolong? Leo. Lo pikir itu bakal terjadi?
Leo. Leo, gue tahu gue salah, oke? Gue mohon sama lo. Maafin gue kali ini aja. Gue salah, gue ngaku. Gue udah nyerah. Leo. Itu Ethan. Ethan yang nipu gue. Makanya gue lakuin itu. Semua karena dia. Salahin dia. Apa yang Ethan lakukan? Gue yang bakal urus dia. Un tuc Tello. Lo rusakin mobil gue. Gue bakal lunasin utang ini sama lo. Jenggen. Leo. Tolong, maafin gue kali ini aja. Gue mohon. Gue mohon, tolong. Ollie Waries muda ITU. Dia rusakin mobil gue. Urusin. Biaya perbaikan? Air masuk mesin. Kakak peka. Total kerusakan. 75 miliar rupiah. 75 miliar rupiah? Lo sengaja rusakin properti orang lain. Jumlahnya gede banget. Kita bakal telepon polisi. Kita bakal tindak tegas. Jenggen. Gue nggak bisa masuk penjara. Ethan. Gue lakuin itu buat nyelamatin lo. Makanya gue lakuin itu. Lo harus nyelamatin gue. Itu pilihan lo sendiri. Jangan seret gue ke masalah ini. Kamu yang memecahkan jendelanya. Dan kamu yang menumpahkan air kotor itu. Apa aku yang menyuruhmu melakukannya? Kekacauan ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Dia yang melakukan semuanya. Kamu. Bawa dia ke kantor polisi. Lepaskan tanganmu. Ethan. Kamu berandal. Ethan. Lepaskan aku. Leo. Jadi ini semua cuma kesalahpahaman besar. Ya ampun, siapa sangka, jadi kau memang Pueris, muda yang sebenarnya. Jessica pantas dapat itu. Baiklah kalau begitu. Kalau hanya itu, aku akan pergi. Jangan buru-buru. Leo, semua ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kamu mengawasi dari tadi, bukan? Kamu tidak bisa menyalahkan perbuatannya padaku. Benar kan? Kalau aku bilang kamu terlibat, maka kamu terlibat. Kamu menggunakan informasi pribadi orang lain secara ilegal dan mencuri properti mereka. Apa yang kamu bicarakan? Itu tidak mungkin. Aku tidak pernah melakukan itu. Ini buktinya. Beranti Berpura Pura. Camus Menipucu, un tuc Pergique Luar Negeri. Hanya agar kamu bisa meretas akunku dan mencuri dari kartu bankku. Kamu pikir aku tidak tahu? Jadi kamu tahu dari awal. Selama ini, kamu sudah mempermainkanku. Aku cuma main-main sama kamu. Bapak Cole. Sepertinya. Kamu juga akan ke kantor polisi. Leo, kita kan rekan kerja. Kali ini, maafin aku mohon. Waktu kamu menipuku, apa kamu pernah mikir kita rekan kerja? Waktu kamu mendorongku jatuh dari tangga, apa kamu pernah mikir kita rekan kerja? Mendorongnya jatuh dari tangga? Aku tidak pernah sama sekali melakukan hal-hal itu. Simpan alasanmu untuk penyidik. Bawa dia ke kantor polisi. Leo, kamu tidak bisa mengirimku ke kantor polisi. Tidak bisa, Leo. Akhirnya selesai. NAK, kamu baru mulai magang, dan sudah dapat banyak masalah. Ayah sangat khawatir. Mungkin kamu harus berhenti saja. Ayah, aku punya rencanaku sendiri. Jangan khawatir. Oak. Ayah mundur. Pembohong. Lebih baik kamu tetap di jalur. Denga?
Leo. Waktunya rapat. Oak. Datant. Lakukan yang terbaik. Mari kita selesaikan kesepakatan ini sekali tembak. Jangan khawatir. À Cannes Q jus de camp. Bagus.